Ini memiliki analogi dan filosofi yang cukup dalam tentang hal ini. Menjalani kehidupan seperti halnya melewati detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, kemudian ke tahun, dan kemudian kita jalani siklusnya seperti itu. Supaya lestari khawatir dengan keterjamahan kita menjadi melalui PLN 2008-an, dikrunya turun ke sini, sama menawarkan tentang masalah listrik, tapi tetap warga menolaknya. Pada akhirnya ketiga komunitas ini menghadirkan gambaran penting tentang bagaimana masyarakat adat Sunda membangun hubungan yang kompleks dengan modernitas. Mereka menegaskan bahwa tradisi bukan sesuatu yang harus dibekukan, tetapi dapat dijalankan secara kritis, selektif, dan sesuai konteks. 97 kemudian Kasepuhan mendapatkan support dari pemerintahan Jepang untuk memiliki kapasitas turbin yang lebih mumpuni, yaitu 50.000 watt atau 50.000 kVA. Di tengah derasnya arus modernisasi, masyarakat adat di Nusantara memiliki beragam cara untuk menjaga identitas budaya mereka. Ada yang memilih menjaga jarak dari teknologi modern, ada pula yang menyaringnya secara selektif. Dalam video ini, kita akan menelusuri 3 komunitas adat di Tatar Sunda yang memiliki pendekatan berbeda terhadap modernitas. Yang pertama adalah Baduy, lalu Kampung Naga, dan Kasepuhan Gelar Alam. Mereka adalah 3 komunitas dengan nilai pandangan dan strategi yang berbeda. Namun, satu tujuan yang sama, yaitu menjaga titipan leluhur. Dalam konteks masyarakat adat di Tatar Sunda, tradisi bukan sekedar kumpulan kebiasaan, melainkan suatu titipan leluhur yang harus dijalankan dengan penuh keteguhan. Pada komunitas Baduy, filosofi ini diwujudkan melalui pikukuh adat yang sangat ketat. Salah satu prinsip yang sering dijadikan acuan adalah pandangan bahwa kehidupan harus dijalankan apa adanya tanpa intervensi modernitas yang berpotensi mengubah struktur sosial dan ekologi mereka. memang benar tujuannya ya supaya asli, sederhana, tidak diperbolehkan, diperkenankan untuk menggunakan alat. Iya. Tujuannya nah supaya ya lestari khawatir dengan keterjamahan kita menjadi Rusak alam lingkungan. Tujuannya tadinya tetap terjaga keaslian, maka dibuatlah suatu aturan batas-batas. Karena itu, Baduy Dalam secara konsisten menolak perangkat atau infrastruktur modern seperti listrik, kendaraan bermotor, bahan bangunan, industri maupun alat elektronik. Bagi mereka, modernisasi dianggap sebagai merusak keseimbangan antara manusia, alam dan titipan karuhun yang wajib dijaga kemurniannya. Pepatah untuk alam, pepatah untuk bergaul hidup rukun, pepatah untuk lingkungan, untuk sesama. Contoh gunung ulah dilebur, lebak ulah diruksak, relangan ulah dirempak, buyut ulah dirobah, kan sebenarnya mah eta bermakna gitu. Artinya amun gunung dilebur, lebak, rusak, buyut robah, keruksakan eta kan pasti akan berdampak malapetaka gitu, iya kan ke alam, ke lingkungan. Bisa hese cai, bisa mun halodo meureun kancang saat kan, mun hujan bisa loncor, bisa banjir, bisa berbagai macam gitu. Artinya kan ti leluhur ti baheula geus disebutkeun gitu. Cara ngolah, cara ngajaga, cara mulah sarana diingetkeun lah ku pepatah eta, ku gunung ulah dilebur, ulah diruksak gitu. Kita lebih kepada alam. Sikap serupa juga terlihat pada komunitas Kampung Naga di Tasikmalaya. Meskipun masyarakat ini lebih terbuka terhadap interaksi dengan dunia luar daripada Baduy Dalam, secara prinsip mereka tetap mempertahankan larangan adat terhadap pemasangan listrik di wilayah pemukiman inti. Kenapa di Kampung Naga di sini tidak ada listrik? Justru kalau di Kampung Naga di sini menolak untuk masalah tenaga listrik.
melalui PLN 2008-an, dikerutnya turun ke sini, sama menawarkan tentang masalah listrik, tapi tetap warga menolaknya. Soalnya alasan pokok pertama yang dikhawatirkan, di kala listrik masuk kampung naga antara warga yang mampu beli TV berwarna, beli kulkas, beli apa aja. Jadi lama-kelamaan akan menimbulkan kesenjangan, kecemburuan gitu. Soalnya pokok pertama yang diperlukan oleh warga kampung naga di sini, yang diperlukan itu ketenangan, bukan kesenangan. Soalnya belum tentu orang yang senang bisa tenang. Tapi kalau kita diawali ketenangan, kesenangan itu bukan berupa materi. Makanya di sini untuk warga kampung naga bisa disebut tiis jeli herang mata gitu guys. Rumah-rumah tradisional harus dijaga tanpa tambahan instalasi modern. Dan tata ruang kampung dipertahankan sesuai aturan turun-temurun. Penolakan terhadap sambungan listrik bukan sekedar penolakan teknis, tetapi sebuah simbol perlindungan terhadap harmoni ruang adat dan kosmologi leluhur. Warga kampung naga bisa saja memanfaatkan perangkat modern seperti baterai atau pengisian listrik di luar kawasan adat. Namun batas-batas sakral kampung harus tetap dipertahankan. Dalam kedua komunitas ini, modernitas dipandang sebagai potensi ancaman, sesuatu yang mengganggu, mendistorsi atau bahkan menghilangkan tatanan adat. Konsep ini sejalan dengan pandangan umum luar bahwa masyarakat adat selalu bersifat ortodoks dan menolak perubahan. Namun gambaran tersebut tidak sepenuhnya dapat mewakili seluruh keragaman masyarakat adat Sunda, terutama ketika kita mengamati komunitas Kasepuhan Gelar Alam. Kasepuhan Gelar Alam menampilkan pendekatan berbeda terhadap hubungan antara adat dan modernitas. Meskipun sama-sama memegang teguh titipan leluhur, mereka menganut prinsip filosofis, yang dimana masyarakat harus mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa larut kehilangan identitas adatnya. Modernitas boleh hadir sebagai perangkat fungsional, namun tidak boleh menggantikan ranah sakral yang telah ditetapkan adat. Salah satu penerapan paling jelas dari prinsip keseimbangan ini terlihat pada sektor pertanian padi. Meskipun masyarakat Kasepuhan telah mengenal dan memanfaatkan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari, praktek pertanian padi tetap dijalankan secara tradisional sepenuhnya. Akan tetapi di luar ranah sakral tersebut, Kasepuhan Gelar Alam justru menjadi salah satu komunitas adat Sunda yang paling inovatif dalam mengembangkan teknologi berkelanjutan. Saudara-saudara di Baduy itu memiliki konsep pondok temenang disambung, panjang temenang dipotong. Artinya, seperti perintahnya, seperti juga titipannya, kalau sudah begitu ya begitu saja. Sehingga kemudian kita tahu bahwa di Baduy misalnya tidak boleh ada perangkat modern yang masuk ke dalamnya, karena itu bisa mengganggu titipannya. Sementara kalau orang lebih mengenal bahwasannya masyarakat adat itu ortodok, ketinggalan zaman, sudah terisolir, berjarak dengan masyarakat yang lain, itu pasti hal teknologi sangat jauh. Ini berbeda dengan kami. Kasepuhan Gelar Alam memiliki konsep kehidupan yang menjadi titipan adat dan tradisi dari leluhur adalah kudu bisa ngigelan zaman tapi ulah kabawaku zaman. Artinya harus mampu mengimbangi perkembangan zaman hari ini lewat penggunaan perangkat teknologi yang kita gunakan. Harus sama dengan yang lainnya kalau dalam hal penggunaan teknologi. Dimanapun, kemanapun kita harus mampu, paling tidak harus mengenal teknologi lebih baik untuk kebaikan. Tetapi titipan adat dan tradisi tidak boleh tergantikan apalagi dihilangkan. Jadi konsep keseimbangan yang dimaksud adalah menjalani kehidupan modern dan tradisi yang selaras dan selurus, yang seimbang. Jangan disatukan. Kalau disatukan itu kita tidak bisa bergerak. Tetapi ilmu modern memiliki batasan sampai di mana, ilmu tradisi bagaimana menjalankannya. Dan itu harus sejalan, seiring. Kapan kita menggunakan dan menjalankan titipan adat dan tradisi, dan bagaimana kemudian modern ini menjadi penyeimbang. Tapi misalnya bertani padi tidak boleh ada perangkat modern. Urusan padi dari awal hingga akhir, dari proses persiapan lahan hingga menjadi nasi, tidak boleh ada perangkat modern yang ikut campur. Semisal menggarap lahan,
Traktor itu ada, tetapi tidak akan pernah bisa menggantikan posisi kerbau. Harus manual dan tradisional. Kemudian membersihkan rumput-rumputan, sekarang zamannya mesin rumput. Tetapi tidak bisa digunakan karena kita harus mengerjakannya langsung dengan tangan kita sendiri, dengan arit, dengan parang, dengan golok. Kemudian panen padi tidak bisa pakai mesin, tidak bisa instan. Misalnya dengan arit saja, arit itu bisa mengambil satu rumpun, satu dapuran bahasanya, diarit sekaligus bisa dapat lebih banyak, bisa lebih cepat. Tetapi titipannya kita harus menggunakan alat tradisional yang disebut dengan istilah etem. Satu persatu kita harus petik, kita harus kumpulkan. Ini memiliki analogi dan filosofi yang cukup dalam tentang hal ini. Menjalani kehidupan seperti halnya melewati detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, kemudian ke tahun, dan kemudian kita jalani siklusnya seperti itu. Inilah yang jadi titipan bagaimana kami menjalani konsep kehidupan, harus selaras, harus lurus, titipan tradisi harus manual dan tradisional, modern itu kita harus canggih seperti halnya di tempat manapun. Alat penggunaan modern ini tentu saja membutuhkan perangkat support untuk menghidupkan alat-alat, yaitu kelistrikan. Maka sejak tahun 1987 Kasepuhan sudah menggunakan atau bereksplorasi tentang penggunaan aliran air untuk menggerakkan turbin. Maka lahirlah waktu itu keluar 3000 watt untuk penerangan. 97 kemudian Kasepuhan mendapatkan support dari pemerintahan Jepang untuk memiliki kapasitas turbin yang lebih mumpuni, yaitu 50.000 watt atau 50.000 kVA. 50 kVA itu cukup untuk menerangi sekasepuhan. Dalam arti blok Cicemet ini itu diterangi dengan cahaya dari turbin itu. Sekarang kita memiliki 5 turbin yang cukup besar dengan kapasitas 50 kVA atau lebih. Perangkat modern ini atau listrik ini kita gunakan untuk menghidupkan alat modern. Semisal alat elektronik, utamanya alat-alat komunikasi. Tetapi perangkat komunikasi pun Kasepuhan membuat sendiri. Membuat radio FM tahun 2004 untuk komunikasi dengan masyarakatnya. Tahun 2008 kemudian membuat televisi lokal, Siga TV Cipta Gelar, untuk menginformasikan secara visual kepada saudara-saudara bagaimana ketatanan yang berlangsung di Kasepuhan, mengedukasi masyarakat, mengedukasi siapapun yang ada di lingkungan dengan mereview kegiatan yang berlangsung setiap tahunnya. Dan sekarang perangkat modern yang digunakan adalah berkomunikasi dengan dunia yang lebih luas lagi, sistem jaringan internet yang kita bangun dengan fiber optik itu sudah kita gunakan di Kasepuhan. Nah, modernisasi ini menjadi cukup penting, bagian dari laku hidup kekinian, supaya tidak ketinggalan zaman bahasanya. Maka kemudian titipan tradisi tidak boleh tergantikan, apalagi dihilangkan. Perbandingan antara Baduy, Kampung Naga dan Kasepuhan Gelar Alam memperlihatkan bahwa masyarakat adat Sunda tidaklah homogen dalam merespon modernisasi. Mereka berada pada spektrum yang lebih luas. Baduy dalam berada pada posisi ekstrim konservatif, di mana Pikukwa adat melarang keras intervensi teknologi modern demi menjaga kemurnian tatanan kosmologis. Sementara Kampung Naga menempati posisi menengah, tetap mempertahankan batas sakral adat seperti pelarangan listrik, namun lebih terbuka terhadap interaksi dengan dunia luar. Lalu yang terakhir, Kasepuhan Gelar Alam mewakili model adaptasi dinamis yang mengizinkan teknologi untuk menunjang kualitas hidup, selama tidak melanggar batas-batas adat yang bersifat sakral. Spektrum ini membuktikan
bahwa masyarakat adat bukanlah kategori statis. Mereka justru terus melakukan negosiasi kultural, memilih dengan cermat mana bagian dari modernitas yang dapat mendukung keberlanjutan hidup, dan mana yang harus ditolak agar tidak merusak sistem nilai leluhur. Kesepuhan gelar alam menunjukkan bahwa modernitas tidak selalu menjadi ancaman, tetapi dapat diposisikan sebagai alat penyeimbang yang memperkuat kemampuan komunitas dalam mempertahankan identitas adat di tengah tuntutan zaman. Sebaliknya, Baduy dan Kampung Naga menegaskan bahwa menjaga jarak dari teknologi juga merupakan bentuk pilihan sadar untuk mempertahankan hubungan sakral antara manusia, alam, dan tradisi. Pada akhirnya ketiga komunitas ini menghadirkan gambaran penting tentang bagaimana masyarakat adat Sunda membangun hubungan yang kompleks dengan modernitas. Mereka menegaskan bahwa tradisi bukan sesuatu yang harus dibekukan, tetapi dapat dijalankan secara kritis, selektif, dan sesuai konteks. Dan inilah pelajaran terpenting dari seluruh narasi ini. Modernitas dan tradisi tidak pernah berada di dalam pertentangan total. Keduanya dapat berdampingan asalkan masyarakat mampu menetapkan batas, menjaga titipan, dan mengelola perubahan dengan hikmah. Jika kita melihat keseluruhan, tampak bahwa ketiga komunitas adat Sunda ini menempuh jalur berbeda dalam menghadapi modernitas. Perbedaan ini menunjukkan bahwa masyarakat adat bukanlah kelompok yang seragam. Mereka terus melakukan negosiasi budaya, memilih bagian modernitas yang bermanfaat, dan menolak bagian yang dianggap mengancam identitas. Pada akhirnya, tiga komunitas ini mengajarkan satu pesan penting, bahwa mempertahankan tradisi bukan berarti menolak perubahan, dan modernitas bukan berarti meninggalkan leluhur. Yang penting adalah keseimbangan, agar identitas tetap hidup di tengah arus zaman. Jadi, akang-akang dan tete-tete, jangan lupa follow, subscribe ke akun Angelique Paulina untuk tahu wisata seputar dan budaya Indonesia. Hatur nuhun atas nonton, dadah. Buat dulur-dulur yang pengen tahu tentang budaya yang ada di Indonesia, jangan lupa subscribe channel Angelique Paulina.